Charleston tidak bisa berkata-kata. Apakah dia salah dengar? Bunuh Smith. Tujuan utama mereka adalah untuk menyelamatkan Smiths. Tentu saja, mereka dapat dengan mudah melepas aksesori mereka setelah mereka mati. Tapi bukankah ini menempatkan kereta di depan kuda? Anakku, jangan terlalu terburu-buru. Keluarga Smiths mungkin akan menjadi mertuamu di masa depan. Jangan main-main, kata Charleston. Jordan tersenyum. Kakek, saya tahu apa yang saya bicarakan. Terakhir kali saya pergi ke ibu kota, saya menemukan Dr. Zielinski dari tim pengobatan tradisional keluarga kami. Saya bertanya apakah Stellus memiliki obat tradisional yang kuat. Dia bercerita tentang satu. Itu disebut sup pemutus kehidupan. Charleston segera mengerti. Sup pemutus kehidupan. Saya tahu ini. Sup ini terlihat manis dan lezat, tetapi kurang dari 1 menit setelah meminumnya, itu akan menghentikan jantung orang tersebut dan membuatnya memasuki keadaan mati suri. Jika orang tersebut meminum penawarnya dalam waktu setengah jam, ia akan kembali normal tanpa efek samping. Tetapi jika dia tidak diselamatkan dalam waktu setengah jam, dia akan mati. Jordan mengangguk. Betul sekali. Kita bisa menipu Tom dan istrinya untuk meminum sup ini. Setelah mereka memasuki keadaan mati suri, Sahun tidak akan bisa mengendalikan mereka lagi. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk mengambil aksesori mereka sebelum memberi mereka penawarnya. Dengan cara ini, kita bisa berhasil menyelamatkan orang tua Lota. Senyum muncul di wajah Charleston. Ya, tidak buruk, nak. Seperti yang diharapkan dari seseorang dengan bakat untuk menjadi dewa. Bahkan sebagai seorang anak, saya dapat memberitahu Anda adalah salah satu yang pintar. Hanya Anda yang bisa memikirkan solusi seperti itu. Tapi Sahun adalah orang yang berhati-hati. Dia pasti akan curiga jika kita tiba-tiba menawarinya sup. Petik 2. Jordan mengangguk. Kakek, bukankah kamu akan segera berusia 80 tahun? Mengapa kita tidak mengadakan pesta di sini sebagai perayaan awal untuk ulang tahunmu yang ke-80? Kita bisa membuatnya menjadi urusan besar dan mengundang 7 keluarga lainnya untuk hadir. Ketika saatnya tiba, aku akan menemukan kesempatan untuk membius para Smiths di pesta. Charleston terkejut. Merayakan ulang tahunku yang ke-80 di sini? Saya ingin tahu apakah keluarga lain akan hadir. Petik 2. Sejujurnya, Charleston tidak yakin bahwa keluarga lain akan cukup menghormatinya untuk hadir. Sebelumnya, keluarga lain secara konsisten menolak tawaran Charleston untuk bertemu untuk minum teh dan sejenisnya. Jordan mendengus. Apakah mereka berani menolak? Terlepas dari taman, keluarga lain sekarang melihat Stellus dalam cahaya yang berbeda. Kakek, jangan khawatir. Saya akan menyebutkan ini pada pertemuan besok. Mereka pasti akan bersedia hadir. Keesokan harinya pada pertemuan besar tersebut, perwakilan keluarga membahas lingkungan dan industri perbankan. Setelah pertemuan berakhir, Tom Smith menatap Charleston. Charleston berkata, semuanya, kemarin, saya menyarankan agar pertemuan tahun depan diadakan di Kastil Smith. Saya mengatakan bahwa Tom mengambil inisiatif untuk mengusulkannya. Saya kembali dan memikirkannya. Saya pikir saya mengingat hal-hal yang salah. Tom tidak pernah mengatakan ingin mengadakan pertemuan di tempatnya. Kami semua adalah keluarga rahasia. Setiap keluarga memiliki hak atas privasi mereka. Memang tidak pantas untuk mengadakan pertemuan kami di tempat tinggalnya. Oleh karena itu, saya sarankan kita memilih tempat lain. Tom Smith tersenyum puas. Steele akhirnya ingat dengan benar. Terima kasih atas pengertian Anda. Saya harap semua orang juga bisa mengerti. Park Sang-jun berkata, kemarin, saya sudah berpikir bahwa saran ini sangat konyol. Saya setuju dengan tempat lain. Ketua Rong menduga bahwa kedua keluarga itu pasti telah berdiskusi secara pribadi tentang hal ini. Dia berkata, baiklah, kita akan memilih jalan lain. Kami akan membiarkan Tuan Steele memutuskan lokasinya. Jordan tiba-tiba angkat bicara. Mengapa kita tidak pergi ke AS tahun depan? Orlando adalah kota yang indah dan kami bisa menjadi tuan rumah. Sekarang Stellus berada di sisinya, Tom Smith setuju. Saran Jordan sangat bagus. Orlando memang kota yang hebat. Saya setuju dengan Orlando. Park Sang-jun dengan cepat menggema, itu benar. Saya pernah ke sana sebelumnya. Saya setuju. Keluarga lain juga setuju. Ketua Rong berkata, baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke Orlando tahun depan. Jordan, karena kamu memilih tempat itu, kamu harus menyiapkan anggur dan makanan yang enak untuk kami tahun depan. Jordan tersenyum. Tidak perlu menunggu sampai tahun depan. Besok malam, saya akan menyiapkan makanan dan anggur terbaik untuk menghibur semua orang. Besok malam? Semua orang bingung. Jordan berkata, semua orang tahu bahwa kakek saya akan segera berusia 80 tahun. Kita harus mengadakan perayaan akbar untuk ini.
Karena semua orang berkumpul di sini sekarang, saya ingin mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun ke-80 kakek saya terlebih dahulu. Saya harap semua orang bisa hadir. Geng Anli adalah yang pertama mengungkapkan pendapatnya. Saya suka pesta, aku pasti akan berdandan untuk itu. Miyamoto Chujiro, yang sekarang menjadi pengikut setia Stylus, buru-buru berkata, keluarga Miyamoto pasti akan hadir dan menyiapkan hadiah terbaik untuk Tuan Steel. Bahkan Tom Smith pun tersenyum. 80 tahun, hehe, itu memang tonggak sejarah. Kita harus merayakan ini. Saya dan istri saya akan berada di sana. Keluarga lain juga setuju untuk hadir. Hanya keluarga Park yang tetap diam. Charleston tersenyum pada Park Sang-jun. Park, kamu pasti sangat sibuk setiap hari. Aku tidak keberatan jika kamu tidak datang besok malam. Park Sang-jun berkata, Tuan Steel, Anda membuatnya terdengar seperti keluarga Park tidak berperasaan. Tidak peduli apa, Anda memiliki hubungan yang baik dengan ayah saya dan Anda baik kepada saya ketika saya masih muda. Jangan khawatir, keluarga Park juga akan hadir dan menyiapkan hadiah yang luar biasa untukmu. Park Anya terlihat sangat lega setelah mendengar Park Sang-jun setuju untuk menghadiri pesta ulang tahun Charleston. Charleston berdiri dan tersenyum. Kalau begitu, terima kasih telah setuju untuk hadir. Saya sudah memesan hotel Kasbah Tamadot. Aku akan menunggu kedatanganmu besok jam 7 malam. Jam 7 malam, di Hotel Kasbah Tamadot. Hotel ini terletak di pegunungan Atlas yang indah, memancarkan rasa kemewahan yang tak tertahankan yang hadir di seluruh hotel. 7 keluarga besar tiba di pintu masuk hotel dengan mobil mewah. Mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, Tom Smith memegang tangan istrinya saat mereka mendekati pintu masuk hotel mewah. Tom mendengus jijik, orang tua sialan, kamu hanya memiliki beberapa hari lagi untuk hidup, namun kamu masih memiliki mood untuk mengadakan pesta ulang tahun. Keluarga Smith datang terlambat dan mereka jelas tidak tertarik untuk merayakan ulang tahun Charleston. Keluarga Park juga datang terlambat. Keluarga Park turun dari Rolls-Royce yang mewah. Ketika Park Sang-jun melihat Smith, dia tersenyum dan menyapa mereka. Tom, tunggu aku, kita akan masuk bersama. Sahun berbalik dan melihat keluarga Park, termasuk Park Sang-jun, kedua putranya dan putrinya. Sahun sudah melihat keluarga Park sebelumnya, tetapi kali ini, dia akhirnya memperhatikan Park Anya dan tercengang olehnya. Park Sang-jun dan kedua putranya mengenakan jas dan sepatu kulit. Mereka terlihat sangat tampan dan gagah. Sementara itu, Park Anya juga berpenampilan sembilan. Dia mengenakan gaun hitam dengan garis leher terjun. Gaun ini sangat terbuka. Itu mirip dengan yang dikenakan Jennifer Lopez pada upacara Grammy Award ke-42. Untuk pertemuan besar itu, Park Anya mengenakan setelan putih yang menutupi seluruh tubuhnya. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Park Anya, seorang wanita yang berusia hampir 40 tahun, memiliki sosok yang sangat jahat. Dia sama sekali tidak kalah dengan selebriti wanita seksi manapun. Sahun juga tercengang. Sahun buru-buru berjalan ke depan dan berjabat tangan dengan Park Sang-jun. Park, sungguh kebetulan, kita seharusnya mengemudi bersama. Petik 2. Kunjungi free web, nove.l.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Park Sang-jun tersenyum. Sepertinya keluarga kita sinkron. Kami tiba di waktu yang sama, hahaha. Park Chan-yang dan saudara-saudaranya juga membungkuk dengan sopan. Halo Paman. Sahun tidak bisa tidak menilai sosok anggun Park Anya. Dia tidak mencoba untuk berhati-hati sama sekali. Dia berjalan ke arahnya dan berkata, pakaian Nona Park Anya hari ini bisa membuat pria manapun menjadi gila. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan dansa pertamamu nanti? Akan ada makan, minum, dan menari di pesta ulang tahun Charleston hari ini. Park Anya melirik wanita pirang di samping Sahun. Jika Nyonya Smith tidak keberatan, itu akan menjadi kehormatan saya. Nyonya Smith tersenyum. Tentu saja aku tidak keberatan Tom berdansa dengan wanita cantik seperti itu. Keluarga Park tahu betul bahwa Smith saat ini dikendalikan oleh keluarga Handley. Pada awalnya, mereka merasa sedikit menakutkan dan menjaga jarak. Namun, setelah terbiasa, mereka merasa perlu untuk lebih dekat dengan mereka dan mungkin mempelajari keterampilan mereka. Jika kedua keluarga berhasil mendapatkan kendali atas keluarga Rong dan geng, bukankah seluruh dunia akan sepenuhnya berada dalam genggaman mereka? Oleh karena itu, Park Sang-jun sangat senang melihat Tom Smith tertarik pada putrinya. Tak lama kemudian, kedua keluarga itu tiba di lobi hotel. Saat mereka masuk, mereka menyadari bahwa semua orang dari keluarga lain sudah hadir. Tempat itu penuh dengan musik dan tawa. Jesse dan Jordan berdiri di dekat pintu untuk menyambut para tamu. Dan Nyonya Smith, Anda berdua berpakaian sangat elegan malam ini. Silakan masuk.
Jessie mengundang Smith masuk. Pada saat yang sama, Jordan mendekati keluarga Park. Meskipun Jordan membenci keluarga Park, hari ini adalah pesta ulang tahun kakeknya. Karena mereka berkenan untuk muncul, Jordan cukup sopan untuk menyambut mereka dengan senyuman. Jordan berkata, "Selamat datang, keluarga Park, silakan masuk dan makan." Ketiga pria taman itu mengangguk pada Jordan dan berjalan masuk tanpa berkata apa-apa. Jordan kemudian menghentikan Park Anya yang membuntuti di belakang. Pada saat ini, lagu romantis bahasa Inggris, Promises Don't Come Easy, mulai diputar. Mata Jordan dan Park Anya bertemu saat lagu cinta klasik ini diputar. SSO. Salah satunya adalah pria muda yang tampan, sementara yang lain adalah wanita luar biasa dengan aura elegan. Keduanya berdiri saling berhadapan. Dengan penampilan mereka yang menakjubkan dan aura agung, mereka adalah pasangan yang dibuat di surga. "Hai." Jordan menyapa Park Anya dengan senyuman. Suaranya lembut, rendah dan magnetis. "Hai." Park Anya menanggapi dengan lembut. Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengukur gaunnya. Dia terkejut. Dia tidak menyangka Park Anya akan mengenakan ini ke pesta ulang tahun kakeknya. Ini terlalu gemerlap dan terbuka. Sama seperti burung merak yang melebarkan sayapnya ke jodoh, Park Anya pasti berpakaian seperti ini untuk memikat lawan jenis. Siapa yang dia coba tarik? Miyamoto Masaki sekarang adalah antek keluarga Steel. Tentu saja dia berusaha menarik Jordan. Dia pasti memakaikan gaun ini untukku. Hehe, nyonya hampir 40 tahun. Kenapa dia masih terlihat seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta? Dia sangat imut. Jordan sangat gembira. Itu masih sama untuknya. Dia tidak benar-benar ingin menikahi atau meniduri Park Anya sekarang, tetapi dia masih ingin dia jatuh cinta padanya. Terakhir kali mereka bertemu, Jordan sudah merasakan bahwa Park Anya sekarang mengenalinya sebagai pria yang layak. Jordan tersenyum bahagia. "Sayang, gaunmu sangat terbuka. Jika Anda adalah istri saya tidak akan pernah membiarkan Anda keluar dengan pakaian seperti ini. Bagaimana saya bisa tahan membiarkan pria lain mengagumi sosok wanita saya yang baik?" Petik 2. Park Anya membalik rambut panjangnya yang indah dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku bukan istrimu, jadi kamu tidak berhak mendikte pakaianku." Jordan sejenak tercengang. Mengapa Park Anya berbicara kepadanya dengan cara yang begitu jauh? Seolah-olah dia sengaja menjauhkan diri darinya. "Anya." Jordan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Namun, Park Anya, yang membawa tas LV eksklusif, memotong, "Permisi." Dengan itu, dia berjalan masuk. Miyamoto Chujiro melihat keluarga Park datang dan segera berkata, "Park Sang-jun, kamu sangat terlambat. Kami sudah menghabiskan satu putaran minuman. Anda bilang Anda akan membawa hadiah yang luar biasa untuk Tuan Steel. Aku ingin tahu apa itu?" Pada saat ini, sudah ada banyak kotak hadiah di depan Charleston. Setiap kotak hadiah mungkin bernilai jutaan. Park Sang-jun tahu bahwa hadiah mereka untuk Charleston akan menunjukkan kekuatan keluarga. Keluarga lain juga akan memandang rendah Anda jika hadiah Anda terlalu buruk. Hadiah yang diberikan oleh 8 keluarga besar benar-benar berbeda dari yang diberikan oleh keluarga kaya lainnya. Biasanya, seseorang akan dapat melihat sekilas betapa berharganya sebuah hadiah. Misalnya, barang-barang mewah bermerek terkenal itu. Namun, masing-masing dari 8 keluarga besar memiliki aset tak terbatas. Barang-barang mewah bermerek bukanlah apa-apa bagi mereka dan akan dianggap vulgar untuk memberikannya sebagai hadiah. Park Sang-jun menatap Park Chan-yang. Park Chan-yang segera berjalan ke Charleston dengan sebuah kotak hadiah. Dia membukanya di depan Charleston. Ada 4 naga emas di dalam kotak hadiah. Park Sang-jun berkata, "Dalam mitologi kuno, ada 4 raja naga yang menguasai lautan. Hadiah kami untukmu adalah 4 raja naga laut." 4 raja naga laut. Keempat naga yang bersinar ini masing-masing mewakili salah satu dari 4 titik mata angin, utara, selatan, timur dan barat. Hadiah Park Sang-jun benar-benar bijaksana. Dia benar-benar telah memberikan hadiah istimewa. Charleston sangat menyukainya. 4 raja naga laut. Naga adalah makhluk mitos paling kuat di dunia. Mereka adalah raja dari segala raja. Keempat patung ini begitu indah dan mempesona. Mereka harus terbuat dari bahan yang sangat mahal dan langka. Saya sangat menyukai hadiah ini, Tuan Park. Terima kasih. Dengan itu, dia memberi isyarat kepada seseorang untuk menyimpan hadiah itu. Tapi Park Sang-jun berkata dengan sangat arogan, "Tuan Steel, kamu tidak berpikir bahwa aku hanya akan memberimu sebuah karya seni yang hanya bisa dikagumi, kan?" Charleston terkejut. Apakah patung-patung ini memiliki kegunaan lain?
Park Sang-jun tersenyum. Ten, Steel, tolong putar salah satu Raja Naga Laut. Charleston sangat penasaran. Dia mengulurkan tangan dan memutar Raja Naga Laut Timur. Park Sang-jun berkata, Raja Naga Laut Timur. Tuan Steel, Anda bisa mengirim drone ke timur untuk melihat apakah ada perubahan cuaca di sana. Semua orang terkejut dengan kata-kata Park Sang-jun. Mungkinkah 4 Raja Naga Laut bukan hanya sebuah karya seni? Bisakah mereka benar-benar memanggil angin dan hujan? Jika itu masalahnya, ini akan menjadi hadiah yang fenomenal. Charleston segera memerintahkan Jesse, kirim drone ke timur untuk menyelidiki. Proyeksikan gambar kamera ke layar aula untuk dilihat semua orang. Jesse segera menurut. Ya Pak. Jesse menerbangkan drone ke tempat yang berjarak belasan kilometer ke timur. Ah, kenapa tiba-tiba hujan? Ada banyak orang berkumpul, semua bersiap untuk berkemah semalam. Hujan deras yang tiba-tiba membuat mereka lengah. Semua perwakilan keluarga bertepuk tangan dan bersorak ketika mereka melihat rintik hujan turun. Ketua Rong berkata, keluarga Park benar-benar menyembunyikan kemampuan mereka dengan baik. Mereka sebenarnya tahu bagaimana mengendalikan cuaca. Jika ada kesempatan, kita harus mendiskusikan ini bersama-sama. Park Sang-jun tersenyum dan berkata dengan rendah hati, kami masih tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Rong. Ketua Rong, Anda menyanjung kami, haha. Petik 2. Meskipun dia rendah hati, dia masih merasa sangat sombong. Semua keluarga telah berusaha keras dalam penelitian mereka selama beberapa dekade terakhir. Akibatnya, mereka menemukan banyak penemuan mengejutkan. Saat ini, hanya keluarga Smith yang belum memberikan hadiah mereka. Miyamoto Chujiro bertanya, Tom, hadiah apa yang kamu siapkan untuk Tuan Steel? Sahun berjalan ke depan dengan senyum aneh dan memberikan sebuah kotak kayu antik. Membukanya, ada batu hitam dan putih di dalamnya. Ada banyak simbol seperti mata di atas batu. Jika seseorang memiliki tripofobia, mereka akan merinding. Sekilas, batu ini tidak terlalu menonjol. Namun, mereka yang tahu tentang tali akan tercengang. Manikzi? Charleston langsung mengenali hadiah Sahun. Ketua Rong bertanya, Manikzi? Apa itu? Tuan Steel, bisakah Anda menjelaskan kepada kami? Tidak banyak orang yang tahu apa itu Manik-Manikzi. Charleston berkata, Manik-Manikzi dianggap memberikan manfaat spiritual yang positif. Mereka umumnya dihargai sebagai jimat pelindung. Manik-Manikzi yang paling berharga adalah yang kuno, terbuat dari batu akik alami. Asal-usul manik-manik kuno itu adalah sebuah misteri. Tapi ada juga manik-Manikzi tiruan yang diproduksi massal dengan mesin. Sehun mendengus. Ten, Steel, apa menurutmu aku benar-benar akan memberimu Manikzi tiruan? Charleston berkata dengan serius, tentu saja tidak. Bolehkah saya bertanya berapa umur Manikzi ini? Sahun berkata dengan acuh tak acuh, berusia 2600 tahun. Itu dibawa dari India kuno. Semua orang terkejut, benda kecil ini sebenarnya adalah barang antik. Itu adalah item yang berusia lebih dari 2000 tahun. Miyamoto Chujiro dengan cepat memuji, sesuatu dari lebih dari 2000 tahun yang lalu pasti bernilai jutaan. Tom, hadiahmu ini sangat berharga. Hadiah itu memang asli dan sangat mahal. Namun, Charleston dan Jordan keduanya tampak sangat serius. Ini karena Manik-Manikzi sangat mirip dengan aksesori yang dikenakan Tom. Orang harus tahu bahwa aksesori di tubuh Tom bukanlah aksesori biasa. Itu adalah alat sihir yang digunakan Sahun untuk mengendalikan tubuh Tom. Ketua Rong tersenyum. Aku ingat sekarang. Saya bertemu dengan superstar seni bela diri China, Jet Li, 10 tahun yang lalu. Dia mengenakan manik-manik ini di lehernya, tapi itu tidak seindah hadiah Tom. Charleston memaksakan sebuah senyuman. Terima kasih atas hadiah murah hati Anda, Tuan Smith. Dengan itu, dia meminta Jesse untuk menyingkirkan kotak hadiah itu. Tapi Sahun bertanya, Tuan Steel, kenapa kamu tidak memakainya sekarang? Anda harus tahu bahwa manik-manikzi ini bermanfaat bagi tubuh manusia. Bahkan bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Sahun yang jahat mencoba memaksa Charleston untuk memakai manik-manikzinya sekarang. Jordan sekarang semakin yakin bahwa manik-manikzi ini bukan sesuatu yang bagus. Dia ingin kakek memakai manik-manikzinya sehingga dia bisa mengendalikannya. Betul sekali. Ini adalah barang antik yang langka dan berharga. Tuan Steel, Anda harus memakainya sekarang, kata Park Sang-jun. Perwakilan keluarga lainnya juga setuju bahwa Charleston harus memakainya sekarang. Tapi Charleston tidak berani. Tepat ketika Charleston berada dalam dilema, Jordan tiba-tiba melangkah maju dan meraih manik-manikzi. Ada tali hitam yang dijalin melalui manik-manik itu dan dia menggantungkannya di lehernya. Kakek, aku sangat menyukai manik-manikzi ini. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Petik 2.
Jordan menyeringai seperti anak nakal. Perwakilan keluarga lainnya tersenyum dan tidak terlalu memikirkannya. Mereka mengira Jordan hanyalah cucu yang manja dan manja. Mereka tidak tahu bahwa Jordan menyelamatkan kakek ini. Jordan berpikir, saya seorang dewa. Jika Anda berani mengendalikan saya, Anda akan menderita serangan balasan. Sama seperti ibumu? Jordan tidak takut akan hal-hal ini karena dia mungkin adalah dewa baru. Sial, Yordania sialan. Dia merusak rencanaku. Sehun sangat marah. Jordan telah merebut manikzi miliknya yang tak ternilai dari kakeknya dan mengacaukan rencananya. Charleston mengangguk pada Jordan dan tersenyum. Baiklah, terima kasih sudah datang untuk merayakan ulang tahunku. Semuanya, tolong nikmati dirimu malam ini. Tolong jangan berdiri di atas upacara. Saya harap semua orang bersenang-senang malam ini. Dengan itu, para tamu menuju ke bar atau meja prasmanan. Mereka makan, minum, dan mengobrol. Setelah beberapa saat, lagu dansa yang sangat elegan dimulai. Alunan biola pertama memenuhi seluruh aula. Ini adalah lagu yang dibuat khusus oleh Jordan untuk pesta malam ini. Dia berencana meminta Park Anya untuk menari mengikuti lagu ini. Ini akan menjadi dansa pertama malam itu. Dia perlahan bergerak menuju Park Anya. Namun, pada saat ini, Sahun juga datang. Dia ingin merebut wanita Jordan.